Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Ayu Indah Ramadhani NIM 1801088 dan Lilistri Fatmawati NIM 1801100, di mana kami akan menjelaskan mengenai kromatografi radial atau kromatotron dengan dosen pengampu Bapak Hayu Fadli MSI APT. Nah, apa sih itu kromatografi? Nah, di sini kromatografi itu merupakan suatu teknik pemisahan yang menggunakan fase diam atau stationary fase dan fase gerak atau mobile fase, di mana teknik kromatografi ini telah berkembang dan telah digunakan untuk memisahkan dan mengkuantifikasi berbagai macam komponen yang kompleks, baik itu komponen organik maupun komponen anorganik, menurut Ganjar dan Rahman tahun 2007. Nah, selanjutnya kromatotron. Sentrifugal kromatografi lapis tipis adalah teknik kromatografi preparatif yang menggunakan gaya sentrifugal untuk pemisahan sistem multikomponen, di mana sebuah instrumen yang biasa digunakan dalam teknik ini diberi nama sebagai kromatotron. Menurut Asian Journal of Pharmacy and Life Science tahun 2011. Nah, untuk lebih jelasnya, jadi kromatotron itu merupakan metode identifikasi seperti KLT atau kromatografi lapis tipis, hanya saja kromatotron ini menghasilkan hasil yang lebih cepat karena adanya sentrifugasi, di mana aliran fase geraknya yang dipercepat oleh gaya sentrifugasi. Nah, adapun pemilihan fase, yang pertama fase diam atau stationary fase yang berupa rotor, di mana rotor ini berupa lapisan plat kaca kuarsa yang dilapisi silika gel yang bersifat polar. Nah, yang kedua ada fase gerak atau mobile fase, di mana dia berupa pelarut yang disebut dengan eluent. Nah, selanjutnya yaitu mengenai prinsip kerja dari kromatografi sistem radial atau kromatotron, di mana kromatotron ini memiliki prinsip sama seperti kromatografi klasik dengan aliran fase gerak yang dipercepat oleh gaya sentrifugal atau sentrifugasi. Nah, kromatografi ini menggunakan rotor yang dimiringkan dan terdapat dalam ruang tertutup oleh plat kaca kuarsa, sedangkan lapisan penyerapnya berupa plat kaca yang dilapisi oleh silika gel. Selanjutnya, plat tersebut dipasang pada motor listrik dan diputar dengan kecepatan 800 rpm. Selanjutnya, pelarut pengelusi dimasukkan ke bagian tengah pelarut melalui pompa torak sehingga dapat mengalir dan merambat melalui lapis tipis karena gaya sentrifugal. Nah, untuk mengetahui jalannya proses elusi, dimonitor dengan lampu UV. Menurut Hofstadter tahun 1995, gas nitrogen dialirkan ke dalam ruang plat untuk mencegah pengembunan pelarut pengelusi dan mencegah oksidasi sampel. Pemasukan sampel itu diikuti dengan pengelusian menghasilkan pita-pita komponen berupa lingkaran sepusat. Pada tepi plat, pita-pita akan terputar keluar dengan gaya sentrifugal dan ditampung dalam botol fraksi dan cek dengan KLT atau kromatografi lapis tipis. Nah, selanjutnya dapat dilihat ini merupakan alat atau gambar dari kromatografi radial atau kromatotron. Selanjutnya yaitu cara pembuatan plat untuk kromatotron. Yang pertama, siapkan beker gelas sesuai dengan ukuran ketebalan rotor yang akan dibuat. Lalu timbang silika gel untuk kromatotron sesuai dengan ukuran ketebalan rotor yang akan dibuat, kemudian dinginkan selama 24 jam dalam kulkas. Selanjutnya, siapkan aquades sesuai dengan ukuran ketebalan rotor yang akan dibuat, kemudian dinginkan selama 24 jam dalam kulkas. Lalu, siapkan plat dengan cara menempelkan lakban pada keliling plat. Selanjutnya, pasang penahan rotor dan dinginkan plat selama 6 jam. Selanjutnya, campurkan silika gel dingin dengan aquades dingin, kemudian aduk merata. Lalu, tuangkan di atas plat yang diletakkan pada permukaan datar. Selanjutnya, tutup dengan penutup plastik dan biarkan sampai kering. Nah, selanjutnya yaitu data ukuran dan komposisi pembuatan plat kromatotron. Dengan ketebalan lapisan 1 mm, silika gel atau KLT standarnya itu 33 gram, CaSO 4 hemihidrat 13 gram, air pada suhu 0 sampai 10 derajat Celcius itu 82 ml.
Dengan ketebalan lapisan 2 mm, silika gel atau KLT standarnya 45 gram, CaSO4 hemihidrat 15 gram, air pada suhu 0 sampai 10 derajat Celcius itu 112 ml. Untuk ketebalan lapisan 4 mm dengan silika gel atau KLT standarnya 75 gram, CaSO4 hemihidrat itu 30 gram, dan air 187 ml. Untuk ketebalan lapisan 8 mm, silika gel atau KLT standarnya itu 137 gram, CaSO4 hemihidrat 55 gram, air 343 ml. Nah, selanjutnya yaitu mengenai ukuran wadah. Untuk ketebalan lapisan 1 mm itu ukuran wadahnya 250 sampai 400 ml. Untuk ketebalan lapisan 2 mm ukuran wadahnya 300 sampai 400 ml. Dan untuk ketebalan lapisan 4 mm untuk ukuran wadahnya 400 sampai 600 ml. Dan untuk ketebalan lapisan 8 mm ukuran wadahnya 750 sampai 1100 ml. Selanjutnya, masuk pada cara kerja dari kromatografi sistem radial atau kromatotron secara teknikal itu seperti apa. Yang pertama, pastikan plat yang digunakan sesuai dengan jumlah sampelnya. Untuk plat baru, pasang plat kaca pada tempat yang tersedia dalam kromatografi radial. Kemudian dikencangkan dengan baut yang telah disediakan pula. Nah, untuk plat lama dalam artian plat yang pernah dipakai, cuci plat terlebih dahulu dengan metanol sampai eluat yang keluar itu berwarna bening atau tidak memberikan noda unknown-spot. Kemudian aktifkan dalam oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 20 menit, keluarkan dan pasang lagi pada alat. Selanjutnya yang kedua, nyalakan listrik untuk menggerakkan motor penggerak plat. Yang ketiga, plat harus dibasahkan terlebih dahulu dengan heksan atau aliri dengan enheksan sampai kira-kira di tengah-tengah plat. Keempat, masukkan sampel yang telah dilarutkan dengan aseton ideal pada saat plat masih basah dengan heksan. Bila sampel tidak larut dalam aseton, kita bisa tambahkan dengan sedikit metanol. Yang kelima, setelah semua sampel masuk, maka biarkan dulu sampai sampel itu mengering. Yang keenam, tambahkan eluen yang sesuai, seperti memiliki retardation factor 0,3 paling tinggi dan dominan dalam volume yang sesuai. Kemudian, amati pemisahannya dengan lampu UV. Yang kedelapan, teruskan proses elusi sampai semua pita yang terbentuk dalam plat kaca terelusi semua. Yang kesembilan, eluat yang keluar nantinya ditampung ke dalam botol penampung dan kemudian dideteksi atau uji eluat yang keluar dengan KLT, kromatografi lapis tipis, dan gabungkan fraksi-fraksi yang mempunyai nilai RF atau retardation factor yang sama. Yang ke-11, akhiri pengerjaan ini dengan mencuci plat penyerap dengan metanol secukupnya. Nah, bisa kita lihat ini merupakan gambaran pita yang terbentuk dari kromatotron, di mana pada gambar yang pertama ini ada sericin dan brucin 250 mg di atas lapisan gel 2 mm. Lampu UV itu digunakan untuk deteksinya. Nah, pita pada rotor itu ditampilkan dalam ukuran yang penuh. Kemudian ada gambar yang kedua, ini merupakan gambar dari dimetil dan dietil ftalat 1 gram pada lapisan gel silika 4 mm. Selanjutnya untuk proses pemisahan, di mana suatu metode pemisahan menggunakan kromatotron itu berdasarkan absorpsi dan partisi, di mana absorpsi adalah senyawa kimia yang dapat terpisah-pisah disebabkan oleh daya serap absorben terhadap tiap-tiap komponen kimia yang biasanya itu tidak sama. Kemudian ada partisi. Partisi adalah kelarutan tiap-tiap komponen kimia dalam cairan pengelusi atau eluen itu tidak sama, di mana arah gerakan eluen disebabkan oleh adanya gaya sentrifugal, sehingga komponen kimia dapat bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda yang menyebabkan terjadinya pemisahan. Pada sistem ini terdapat fase diam rotor pada kromatotron itu berupa kaca yang dilapisi dengan silika gel yang bersifat polar.
Untuk fase geraknya sendiri itu ada eluen yang sifatnya itu semi atau non-polar. Kemudian di sini juga sesuai dengan aturan dari Lake dissolve Lake, di mana dikatakan bahwa senyawa yang polar akan larut dalam pelarut yang polar dan kebalikannya, senyawa yang non-polar akan larut dalam pelarut yang non-polar. Jadi di sini untuk sampel yang bersifat polar itu nanti akan tertahan lebih lama pada rotor karena rotor bersifat polar. Sedangkan sampel yang bersifat kurang polar akan terbawa eluen karena eluennya bersifat non-polar. Kemudian nanti ada pemasukan sampel, itu diikuti dengan pengelusian menghasilkan pita-pita komponen berupa lingkaran yang sepusat. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar tadi ya, itu kan setengah potongnya aja. Sebenarnya itu dia sepusat atau dia membulat. Kemudian pada tepi plat itu nanti akan berputar keluar dengan gaya sentrifugal dan ditampung di dalam wadah. Jadi, pada proses pemisahan itu komponen kimia bergerak berdasarkan perbedaan kelarutan dan kepolaran tiap-tiap komponen dalam cairan pengembang yang pemisahannya itu dipercepat dengan adanya gaya sentrifugal. Dengan menggunakan lempeng kaca bundar dengan diameternya itu 24 cm. Untuk hasil pemisahannya itu sendiri dapat ditampung dalam vial sebagai fraksi, dan fraksi tersebut dapat pula dikumpulkan melalui pengerukan. Selanjutnya ada faktor pertimbangan dalam menggunakan metode kromatotron. Ada dua faktor di sini, yaitu ada laju fase gerak, yang kedua laju rotasi. Untuk laju fase gerak, seiring dengan resolusi, waktu pemisahan itu tergantung pada tingkat fase gerak mengalir. Tingkat aliran tinggi dapat mempercepat proses pemisahan, tetapi membutuhkan volume yang lebih besar dari pelarut. Sedangkan untuk laju rotasi, laju elusi, serta faktor pemisahan tergantung pada tingkat rotasi dari sistem kromatografi. Pemisahan maksimum atau resolusi itu dicapai pada tingkat rendah rotasi sistem kromatografi. Resolusi tertinggi dapat diperoleh pada laju alir menengah dan kecepatan putaran. Di sini terdapat keuntungan dari penggunaan kromatografi radial atau kromatotron. Yang pertama yaitu cara kerjanya yang sederhana. Yang kedua, cepat pemisahannya, biasanya itu selesai dalam waktu 30 menit. Yang ketiga, tidak perlu mengorek pita. Yang keempat, pemakaian pelarutnya itu tidak boros. Yang kelima, rotor yang sudah dilapisi dapat diregenerasi. Yang terakhir yaitu pencemaran yang terekstraksi dari penjerap itu lebih sedikit daripada yang terekstraksi pada KLT preparatif. Berikut ini terdapat kerugian dari penggunaan kromatografi radial atau kromatotron. Yang pertama yaitu fase diam yang dapat dipilih itu terbatas. Yang kedua, rotor yang sudah ada atau rotor yang sudah dilapisi itu biasanya tidak diperdagangkan. Yang ketiga, daya pisah terbatas dan juga cara pendeteksiannya juga terbatas. Yang terakhir yaitu sistem pengumpul mungkin tercemari. Ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video ini. Sekian penjelasan dari kelompok 16, semoga dapat bermanfaat ya.